Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang patogenesis nekrosis pulpa. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi yang melibatkan enamel, dentin, dan pulpa. Kerusakan jaringan keras gigi yang dibiarkan terlalu lama tanpa adanya perawatan dapat mengakibatkan penyebaran infeksi terjadi. Penyebaran infeksi yang berlanjut hingga ke jaringan periapikal dapat menimbulkan rasa sakit dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya nekrosis pulpa. Nah, apa sih pengertian dari nekrosis pulpa? Nekrosis pulpa adalah keadaan di mana pulpa sudah mati, aliran pembuluh darah sudah tidak ada, dan syaraf pulpa sudah tidak lagi berfungsi. Gigi yang mengalami nekrosis memerlukan perawatan saluran akar yang bertujuan untuk membersihkan ruang pulpa dari jaringan pulpa yang telah terinfeksi. Kemudian, membentuk saluran akar untuk persiapan obsturasi, agar terbentuknya apical seal yang baik dan pengisian yang hermetis. Di video kali ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut perihal patogenesis dari nekrosis pulpa. Pertama, etiologi. Etiologi dari nekrosis pulpa sendiri terbagi menjadi 4, antara lain: pertama, bakteri. Penyebab utama nekrosis pada pulpa adalah bakteri atau produk buangannya yang dapat masuk ke dalam pulpa melalui dentin yang terbuka akibat karies, trauma, kebocoran pada restorasi, perluasan infeksi dari sulcus gingiva, abses, atau pocket periodontal, serta anakoresis, proses terbawanya mikroorganisme dari suatu tempat menuju jaringan yang meradang oleh aliran darah. Kedua, trauma. Penyebab nekrosis pulpa yang disebabkan oleh trauma terbagi menjadi 2, yaitu trauma akut seperti luksasi atau avulsi pada gigi dan trauma kronis seperti kebiasaan bruxism. Yang ketiga, iatrogenik atau yang biasanya terjadi karena kesalahan dari dokter gigi. Kesalahan iatrogenik yang dapat menyebabkan nekrosis pada pulpa antara lain adalah perubahan termal seperti pada saat bleaching, prosedur elektrosurgikal, dan sebagainya yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan pulpa apabila tidak terkontrol. Yang keempat, idiopatik. Idiopatik terjadi karena penuaan yang biasanya dapat menyebabkan resorpsi internal dan eksternal. Nah, setelah kita tahu apa itu nekrosis pulpa, mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nekrosis pada pulpa. Faktor-faktor ini terbagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor lokal, sistemik, dan genetik. Faktor lokal pada nekrosis pulpa antara lain yang pertama adalah karies sekunder. Karies berulang atau disebut juga karies sekunder muncul pada lokasi yang memiliki riwayat karies atau restorasi. Hal ini biasanya disebabkan oleh penumpukan plak yang berada di antara restorasi non-adekuat. Yang kedua yaitu microleakage. Celah pada restorasi atau kebocoran mikro dapat menyebabkan bakteri berdifusi ke gigi dan berkembang menjadi karies sekunder. Yaitu overhanging restoration. Kesalahan dari restorasi ini memberikan celah bagi bakteri untuk terus beretensi yang kemudian menjadi karies, yaitu cengkraman gigi tiruan lepas. Pada penggunaan gigi tiruan lepas, plak seringkali menempel di sekitar kleps ataupun cengkraman pada gigi tiruan yang pada akhirnya menyebabkan karies. Yang kelima adalah alat ortodonti. Alat ortodonti atau kawat gigi dapat menjadi tempat menempelnya dan menumpuknya plak sehingga mampu menyebabkan terjadinya karies. Adapun faktor sistemik pada nekrosis pulpa antara lain yang pertama, penurunan laju alir saliva. Penurunan laju alir saliva dapat menyebabkan akumulasi plak yang pada akhirnya akan berkembang menjadi karies. Nah, faktor ini biasanya terjadi pada penderita diabetes, wanita menopause. Nah, ini diakibatkan adanya penurunan hormon estrogen serta depresi dan hipertensi dari penggunaan obat antidepresan dan antihipertensi. Yang kedua adalah penurunan sistem imun.
Karena sistem imun dapat menyebabkan tubuh rentan terhadap patogen, termasuk rongga mulut, sehingga penderitanya akan lebih rentan terhadap akumulasi plak dan bakteri. Hal ini biasanya terjadi pada penderita AIDS, leukemia, dan perokok. Selanjutnya, faktor genetik pada nekrosis pulpa antara lain: yang pertama, dens invaginatus atau yang sering juga disebut sebagai DI. Gambaran enamel dan dentin dens invaginatus yang berlipat akan menciptakan struktur tersendiri yang berakhir menghasilkan celah. Dens invaginatus atau DI biasanya terlihat pada aspek lingual gigi insisif atas dan lebih sering pada gigi insisif lateral. Dalam kasus yang lebih parah, kelainan ini dapat memberikan jalur menuju pulpa yang menyebabkan nekrosis pulpa dini setelah erupsi. Yang kedua, dens evaginatus atau yang sering juga disebut sebagai DE. DE atau dens evaginatus secara klinis digambarkan dengan adanya tuberkel atau peninggian emal yang biasanya lebih menonjol dari permukaan oklusal secara bilateral pada gigi premolar mandibula. Trauma saat pengunyahan pada kondisi dens evaginatus dapat menyebabkan patah atau rusaknya tuberkulum sehingga terjadilah nekrosis pulpa. Nah, setelah kita tahu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan nekrosis pulpa, mari kita simak patogenesis dari nekrosis pulpa. Jadi, patogenesis dari nekrosis pulpa yang pertama, bakteri karies dan trauma menstimulasi sel odontoblas, sel mas, sel neuron, dan plasma darah di dalam pulpa untuk menghasilkan mediator inflamasi berupa radikinin, neuropeptida, histamin, dan prostaglandin. Lalu, mediator inflamasi tersebut kemudian menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Akhirnya, neutrofil dan monosit bermigrasi ke jaringan yang menerima stimulus antigen. Monosit pada pembuluh darah berdiferensiasi menjadi makrofag. Lalu, neutrofil dan makrofag di jaringan memfagosit bakteri. Lalu, neutrofil dan makrofag menghasilkan lisozim dan DROS atau reaktif oksigen spesies. Selanjutnya, sel dalam pulpa atau sel odontoblas rusak karena lisozim dan DROS yang berlebih, serta menyebabkan inflamasi pada dinding pulpa dan kerusakan pada jaringan sehat. Nah, tahap ini disebut juga pulpitis reversible atau inflamasi yang telah mengenai dinding pulpa. Dapat kembali normal dengan cara perawatan. Inflamasi dapat terus berlanjut, menyebabkan bakteri akan mencapai kamar pulpa apabila pulpitis reversible tidak segera dirawat dan makrofag gagal untuk memfagosit bakteri. Hal ini menghasilkan matriks metalloproteinase. Nah, hal ini juga menyebabkan terjadinya degradasi pada kolagen. Maka jumlah bakteri meningkat, membran sel dalam pulpa lisis dan menyebabkan kematian pada sel pulpa dan kerusakan pada jaringan pulpa. Tahap ini disebut juga pulpitis irreversible, yaitu jaringan pulpa sudah mati dan pulpa tidak dapat kembali normal. Lalu tahap selanjutnya, sel pulpa mengalami hipoksia atau kekurangan kadar oksigen dan anoksia, terputusnya asupan oksigen. Lalu terjadilah nekrosis lokal. Kemudian terjadi edema lokal dan peningkatan tekanan intrapulpa yang menyebabkan terjadinya kolaps pada vena mikrovaskulatur lokal. Karena adanya nekrosis lokal, maka respon inflamasi akan meningkat untuk memfagosit jaringan yang nekrosis. Namun, sel fagosit neutrofil dan makrofag juga akan menghasilkan lisozim dan ROS yang merusak jaringan yang sehat. Akibatnya akan terjadi peningkatan cairan sel imun yang berupa neutrofil, makrofag, limfosit, dan tekanan pulpa yang terjadi secara terus-menerus yang menyebabkan cairan sel imun menumpuk karena apikal foramen yang kecil. Hal tersebut menyebabkan kematian total pada sel yang ada di pulpa, yaitu odontoblas, fibroblas, sel mas, makrofag, neutrofil, sel neuron, dan sel endotel, dan terjadilah nekrosis total. Sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.